Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun kepada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim. Tuh, kan nggak nyambung kan? Dia tanya apa? Jamaah apa? Nih, saya jawab nih. Yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, katanya Abdul Somad, Injil sekarang nggak ada lagi katanya. Lu kemana? Kemana Injilnya pergi kemana? Masa Al-Quran di abad ke-7 memerintahkan beriman kepada Injil, tapi Injilnya hilang? Gimana? Kan nggak masuk akal. Al-Quran yang datang abad ke-7 memerintahkan untuk beriman kepada Taurat, tapi katanya Tauratnya hilang, digondol tikus. Ya nggak mungkin lah. Masa Tauratnya hilang? Begitu. Tapi di detik yang sama, ini di detik yang sama nih, perhatikan. Inilah munafiknya orang Muslim. Lihat nih. Nih. Munafiknya orang Islam ketika mereka mengatakan Injil dan Taurat sudah dipalsu-palsukan. Tapi di detik yang sama, ini yang dikatakan oleh Abdul Somad. Perhatikan. Perhatikan. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Di detik yang sama bilang, Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Di detik yang sama bilang, di dalam Ulangan 18 ayat 18. Munafik, munafik. Itu bang. Seperti si Juma itu bang, saya pernah lihat live-nya itu bang. Itu Alkitab itu dipelintir-pelintir bang. Bagaimana mungkin kalau Alkitab, Bible dipelintir-pelintir, tetapi di detik yang sama umat Muslim mengatakan nubuatan Muhammad ada di situ. Berarti umat Muslim ingin menyampaikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam kitab yang dipelintir. Kan aneh. Gitu loh. Seperti itu bang. Padahal jelas nih di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih saya bukakan ayatnya lagi ya. Di dalam Taurat nih. Terdapat cahaya nih. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran kalian ya. Karena umat Muslim itu gini bang. Banyak umat Muslim yang dia itu ketika membaca Al-Quran nggak dibaca artinya. Makanya umat Muslim nggak pernah tahu isi Al-Quran. Karena waktu tujuannya bang, waktu dia baca Quran itu dia dapat amal, dapat pahala. Ketika dia membunyikan huruf-huruf itu dapat pahala gitu. Dia masa bodoh artinya. Makanya nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Nah nih, kalau alif bang dapat pahala, janjinya bang. Seandainya mereka baca artinya, nih. Seandainya kalian ini baca-baca huruf-huruf Arab begini, kalian baca artinya, kalian akan mengimani kitab-kitab terdahulu. Perhatikan. Nih ya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nggak ada dibilang kami menurunkan kitab Sahih Bukhari. Nggak ada. Tidak ada dalam Quran, bacalah kitab Sahih Bukhari. Kagak. Nggak ada dalam Quran, bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kagak ada. Yang ngomong itu adalah para ustadz pendiri pondok pesantren supaya kitabnya laku. Ustadz-ustadz di pondok pesantren, mereka kan jualan kitab. Kitab yang dijual mereka kitab apa? Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ini. Gimana kitab-kitab nanti tidak ada yang beli?
Maka harus digaungkanlah bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab ini. Ketika umat muslim dicekoki seperti itu setiap hari, tahunan, ratusan tahun, akhirnya mereka sudah latah mengatakan bahwa kalau mau paham Quran, bacalah kitab tafsir ini. Bisnis lancar, bos. Seperti itu bang jalan ceritanya. Makanya kemarin ada para santri dari Lombok. Ada para santri, kumpulan para santri dari Lombok. Mereka bikin video. Mereka bilang begini. Isi garis besarnya mereka bilang begini. Kita ini umat muslim, kata dia, telah dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena kita sudah didoktrin sedemikian rupa bahwa pikiran kita ini harus sejalan dengan ini, dengan ulama ini. Harus sejalan dengan dia. Maka kita dibilangin sesat, katanya. Iya. Padahal Al-Quran perkataan mereka itu ya mewakili saya itu bang. Iya. Padahal perkataan mereka mewakili saya. Betul. Padahal Al-Quran, kata Al-Quran diperuntukkan untuk manusia. Bukan untuk ulama, untuk anu doang. Ibnu Katsir doang. Dan yang punya akal bukan Ibnu Katsir doang. Anda juga memiliki akal. Begitu. Seperti itu, Bang. Gimana? Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, Bang, ya. Saya ngomong dulu, Bang, sama silakan. Umat-umat saya. Gini teman-teman umat muslim, jangan sakit hati kalau saya ngomong. Memang benar Muhammad itu Rob kita, dialah pemimpin kita. Kalau kamu memang percaya, ya terus lanjut. Kalau tidak, jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Itu pesan saya. Jangan takut murtad. Oke Bang. Oke Bang. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini pesannya dari teman-teman muslim. Supaya teman-teman muslim paham ya. Nih. Saya ganti kacamata dulu. Katanya terlalu silau katanya. Oke. Begitu ya Bang Ahmad Lisan. Oke Bang. Oke. Semoga sehat selalu. Lanjut Bang. Mantap. Walaupun abang istilahnya tidak cocok. Ada yang tidak cocok bagi hati saya. Abang menambah ilmu saya, menambah yang tidak tahu saya selama ini jadi tahu. Oke Bang, terima kasih. Semoga panjang umur Bang. Saya turunkan ya Bang Isan Bang. ya. Oke, saya turunkan Bang Isan. Oke Bang, oke. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman muslim jangan alergi dulu.